Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi manajemen teknologi informasi. Topik kali ini adalah tentang eh, manajemen quality control ya. Materinya nanti bisa Anda lihat di headlink ya, silakan dilihat beserta referensinya juga. Terlihat ya ininya, slide-nya. Saya matikan kameranya karena kok kayaknya rada lelet kalau ada kameranya. Baik, project quality management. Kalau yang pertemuan sebelumnya adalah cost management ya. Nah, begitu juga dengan leadership kemarin. Artinya aspek manusia itu juga perlu diperhitungkan sebagai salah satu variabel kesuksesan dalam project gitu ya. Nah, apa itu manajemen project, kualitas project ini? Manajemen kualitas project. Terbalik ini maaf ya, ini nanti saya edit kualitas dari proyek sebetulnya, bukan proyek kualitas ya. Jadi dalam hal ini suatu proses untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan dan harapan yang mendasari pelaksanaannya. Menurut ISO ya, International Standard Organization, kualitas berkaitan dengan sejauh mana karakteristik suatu produk atau proses memenuhi kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Jadi yang dinyatakan secara terdokumentasi, tersurat ya, maupun yang tersirat atau kepuasan. Gitu ya. Jadi proyek yang sukses itu apabila memenuhi karakteristik sesuai dengan kebutuhan dari proyek tersebut, ya, maupun prosesnya. Nah ini prosesnya, pelaksanaannya. Suatu misal Anda membangun rumah, sudah sesuai rumahnya di gambarnya arsitek, ya, kemudian sudah dicatat ya, kosnya berapa dan sebagainya gitu, dan hampir jadi, tapi prosesnya penuh dengan lika-liku dan sebagainya, maka itu bisa saja belum berkualitas proyeknya. Kenapa? Karena prosesnya banyak hambatannya gitu ya. Artinya apa? Artinya spesifikasi dari artefak proyek tersebut harus memenuhi harapan, dan prosesnya pun juga harus memenuhi kebutuhan atau pelaksanaannya. Nah, tentu ada yang namanya planning ya, perencanaan untuk mendesain karakteristik dari produk maupun untuk merencanakan prosesnya agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, tujuannya apa ini dengan adanya project quality management, manajemen kualitasnya ini. Manajemen itu kan mengatur ya, mengatur apa yang diatur ya kualitasnya. Nah, tentu kalau mengatur ada proses-prosesnya, yaitu ada perencanaan dan pelaksanaan gitu ya. Seperti biasa di suatu sistem pada umumnya ada input, proses, dan output. Nah, tujuan dari project quality management ini adalah memastikan bahwa pemangku kepentingan atau stakeholder itu merasa puas gitu ya. Tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis, tapi juga pemahaman akan harapan yang tidak tertulis. Suatu misal Anda uh, apa itu ingin uh, mengisi KRS, proyeknya udah bagus ya, kampus sudah pesan kepada software developer untuk dibuatkan sistem informasi yang bisa mengisi KRS dan berjalan dengan baik. Nah, sekarang tinggal pelaksanaannya ini, diuji cobakan dengan mahasiswa, puas nggak? Oh, ternyata kurang puas. Kenapa? Ya, karena tulisannya kecil-kecil misalnya. Atau misalnya tombolnya loncat-loncat, ya, tidak konsisten, ya, tidak konsisten. Atau bahasanya misalnya bahasa yang digunakan campur-campur, ada simpan, ada submit, ada batal, ada cancel. Nah, ini mau dipakai yang mana ini gitu ya, seperti itu. Nah, itu berarti belum memenuhi harapan yang tidak tertulis.
Harapan spesifikasi teknis betul, ya ada perangkat lunak bisa upload suatu file atau upload data dengan submit, tapi ternyata user interface-nya misalnya yang kurang, tapi fungsinya benar gitu ya. Nah, seperti itu. Itu jadi tujuan dari quality management itu untuk memastikan bahwa para stakeholder pemangku kepentingan yang berkepentingan ya, pemangku kepentingan ini artinya yang berkepentingan dengan si proyek tersebut. Nah, kalau dalam UML itu ada di use case diagram, itu yang berkepentingan dengan si program gitu ya. Use case diagram itu kan ada aktor, ada use case-nya, kemudian ada fungsi-fungsinya untuk apa, dan hubungannya seperti bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu tool juga ya untuk bisa mendesain project tadi bisa baik apa tidak. Banyak proyek gagal karena hanya fokus pada dokumen resmi tanpa memahami persepsi kualitas dari sudut pandang pelanggan. Nah, pada akhirnya kita pun juga akan berbicara mengenai aspek people ya, orang gitu ya. Maka sebelum kalau di kalau Anda belajar IMK, uh, IMK itu antar muka itu loh ya, interaksi manusia dan komputer ya. Kalau saya dulu ngajarnya UI UX ya, bukan IMK. UI UX, maka ada yang namanya persona. Artinya persona itu harus mengidentifikasi siapa penggunanya. Kemudian harus bisa mengidentifikasi umurnya berapa, dari mana asalnya, demografinya bagaimana dan sebagainya. Seperti itu. Dan itu dibuatkan suatu ya simulasi gitu ya. Supaya apa? Supaya tampilannya cocok ya, pas dengan si user. Kalau hanya mengandalkan pada dokumen resmi, artinya hanya sebagai kebutuhan spesifikasinya, ya mungkin Anda disuruh diminta untuk membuat suatu aplikasi yang upload file, ya sudah, berhasil, bisa fungsinya. Tapi kita juga harus memperhatikan siapa penggunanya gitu ya. Tampilannya bagaimana, uh, interface-nya bagaimana seperti itu. Nah, makanya di dalam pengembangan perangkat lunak kan ada bagian-bagiannya ya, ada yang back end, ada yang front end, ada yang bagian network engineer-nya dan sebagainya. Suara saya terdengar ya, karena saya agak ini apa, sejak Selasa kemarin itu sakit ini ya, hidung dan tenggorokan, jadi ngomong saya nggak bisa kenceng. Ya dengar Pak, dengar. Dengar ya, oke. Ini mic-nya juga sudah mic-nya saya maksimalkan di volumenya di Zoom-nya. Baik, kita lanjut ya. Nah, project quality management ini terdiri dari tiga proses utama. Tiga proses utama ya. Kalau yang sebelumnya ada yang 4, ya, ada yang 2 dan sebagainya. Seperti halnya project cost management ada 4 ya, atau 5 kemarin. Ya, maka kalau project quality management ada tiga proses, yaitu perencanaan kualitas, pengelolaan kualitas, dan pengendalian kualitas. Planning quality management ya, direncanakan. Bekerja itu supaya berkualitas harus direncanakan. Kemudian pengelolaan kualitas, prosesnya ya. Nah, ini prosesnya juga harus dijaga, di-manage. Kemudian endingnya adalah dikontrol kualitinya, supaya tidak ada terjadi adanya defek gitu ya, defek atau kecacatan. Ya syukur-syukur nggak ada yang fall gitu ya. Kalau misalnya cacat sih masih dibalikin lagi, dibenerin dikit masih bisa. Nah, ini saya taruh di sini supaya nggak lupa ya. Project Quality Management, apa sih isinya? Perencanaan kualitas, menentukan dan memenuhi standar dan kebutuhan kualitas. Dalam proyek IT bisa mencakup perencanaan pertumbuhan sistem, waktu respon yang wajar, dan konsistensi data. Nah, ini planning ada di sini ya, perencanaan ya. Outputnya apa ini, dokumen outputnya? Rencana manajemen kualitas. Ukuran kualitinya bagaimana? Kemudian pembaruan dokumen proyek ya. Diukur kepuasan, yang disebut kepuasan itu bagaimana sih gitu ya. Yang disebut kalau misalnya proyeknya teknologi informasi misalnya, yang disebut berfungsi itu yang bagaimana? Yang disebut pengguna bisa
menggunakan cara mudah dan efisien itu konteksnya seperti apa, misalnya seperti itu. Jadi harus harus punya ukuran-ukurannya. Oh, misalnya kita mau eh, melihat fungsinya, ya udah berarti diuji cobakan nantinya ya, nantinya diuji cobakan. Mudahkah atau sulitkah? Ya. Tampilannya baguskah atau mungkin kurang kurang pas dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian pengelolaan kualitas managing quality pengelolaannya. Menerjemahkan rencana kualitas dalam aktivitas yang dapat dieksekusi sesuai kebijakan organisasi. Nah, begitu sudah di planning, direncanakan tadi, dilaksanakan ya, dilaksanakan, diterjemahkan planning tadi sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Gitu. Outputnya laporan kualitas, dokumen pengujian, dan evaluasi. Permintaan perubahan setelah pembaruan rencana dan dokumen proyek. Ini pelaksanaan. Mau pakai framework apa ini misalnya? Yang paling bagus untuk proyek A misalnya. Mungkin tiap proyek berbeda-beda pendekatannya. Oh, yang ini pakai waterfall saja, yang ini pakai iteratif, yang ini pakai XP dan sebagainya ya. Gitu. Tergantung dari proyek-proyek yang akan dibuat seperti apa. Kemudian controlling quality, mengontrol kualitas, melihat atau memantau ya. Ini memastikan kesesuaian dengan harapan pelanggan. Nah, ini ada teknik-tekniknya ini untuk kontrol quality. Ada diagram Pareto, kualitas dan sampling dan sebagainya. Outputnya adalah supaya kualitas itu dapat terkontrol dan terukur ya. Nggak cukup hanya bisa berfungsi. Oke Pak, misalnya. Loh, oke itu yang bagaimana? Bisa berfungsi itu yang bagaimana? Setelah pakai ini efisien Pak? Oh nggak bisa. Seperti itu efisiennya itu yang bagaimana? Apakah lebih cepat? Kemudian apakah lebih mudah dan sebagainya. Kalau lebih cepat, kenapa kalau lebih cepat gitu ya? Seberapa cepat gitu ya? Seperti itu. Nah itu harus ada ukuran-ukurannya. Nah terserah nanti gimana cara mengujinya. Entah pakai survei ya, entah pakai alur diagram alurnya. Oh kalau alur sebelumnya tahapannya seperti ini, tapi kalau pakai aplikasi sudah lebih cepat karena ada menu-menu tertentu yang mempercepat pencarian misalnya. Kemudian ada permintaan perubahan. Nah, siapa tahu di bagian controlling quality ini ada hal-hal yang perlu dilakukan perubahan. Ya, ini ada di tahapan atau di fase yang ketiga. Begitu juga kalau ada kekurangan. Nah, ini ketahuan di sini. Nah, biar segera diselesaikan. Nah, ini gambaran besarnya Project Quality Management. Ya, ada 3 ya. Perencanaan Quality Management, Manage Quality, dan Control Quality. Ini sumber dari PMBOK ya. Jadi PMBOK itu Project Management Body of Knowledge. Ya, jadi buku induknya hal-hal yang terkait dengan uh, project management atau manajemen project. Ini para ahli yang sudah berpengalaman di bidang proyek-proyek gitu ya. Mereka merumuskan ya, pengalaman-pengalaman mereka selama bertahun-tahun sehingga jadilah yang namanya PMBOK. Sehingga dijadikan standar ya, standar dalam pelaksanaan proyek yang bagus. Nah, apakah beda Pak kalau dengan project management pada umumnya dengan project management berbasis IT? Nah, kita sudah belajar sebelum UTS kemarin ya. Ada sedikit perbedaannya. Ya, tentu kalau berbeda itu pasti ya, karena yang non IT mungkin progresnya lebih lama. Kalau IT lebih cepat, atau misalnya perubahannya lebih cepat, sehingga iteratif pekerjaannya itu juga harus lebih cepat juga gitu ya. Planning Quality Management. Nah, ini kita masuk ke sini. Langkah awal pastikan kualitas proyek, melibatkan nanti masih masalah dan perencanaan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pencegahan defek ya. Nah, defek itu cacat atau pencegahan pencegahan cacat ya. Ya kesalahan-kesalahan kecil itu cacat. Bukan hanya deteksi ya. Tidak hanya tahu saja, ada yang salah nih. Nggak cuma itu, tapi langsung
dibenerin ya, dicegah gitu ya. Kemudian ada beberapa pendekatan modern, biasanya ada pemilihan material yang tepat, pelatihan tim, perencanaan proses ya. Misalnya di sini dipikirkan kalau misalnya dalam proyek teknologi informasi, misalnya kalau kita ingin membuat suatu jaringan di kampus yang pakai fiber optik dengan yang tidak kan beda gitu ya. Nah, maka dipilih nih pakai yang mana nih? Oh, karena dalam kampus jangan pakai fiber optik dong, cukup pakai kabelan misalnya, itu sudah bagus gitu ya, seperti itu. Tapi misalnya, oh kampusnya gede kok, antar area misalnya, ada di area bagian A misalnya, sana dengan jarak 1 kilo dari gedung rektorat, kemudian ada yang nyebar lagi di daerah C misalnya, yang jaraknya 3 kilo misalnya. Oh ya sudah, kalau begitu kita pakai yang lebih handal, misalnya pakai fiber optik untuk jaringan komputernya. Gitu ya. Nah ini termasuk dalam konteks ini ya, pemilihan material yang tepat gitu ya, proses deployment-nya bagaimana dan sebagainya. Kemudian aspek orangnya, pelatihan tim. Nah ini sudah siapkah orang-orangnya yang bekerja gitu ya? Kalau belum, apa yang kurang? Kurangnya di mana? Kalau bisa sempat ditrainingkan ya. Atau dilatih ya, disimulasikan. Kalau belum, misalnya ya cari yang bisa. Seperti itu. Nah, salah satu teknik penting adalah design of experiment yang membantu mengidentifikasi variabel yang paling berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, contohnya ini pemilihan material ya, kombinasi tenaga kerja junior dan senior misalnya. Misalnya di mix yang baru bikin yang rada-rada enteng, yang sudah senior taruh di yang berat-berat misalnya gitu ya. Nanti bisa saling belajar. Atau misalnya infrastruktur deployment ini ya, kalau misalnya mau menggelar apa itu, mendeploy kabelan dengan kabel FO kan beda gitu ya, alat-alatnya, kebutuhan tool yang digunakan. Nah ini tergantung keputusannya, ini pakai FO apa enggak. Kalau pakai misalnya kabelnya pakai fiber optik, ya tentu alat-alatnya harus terkait dengan fiber optik. Tapi kalau pakai transmisi misalnya, pakai gelombang elektromagnetik ya, gelombang radio gitu ya, transmisi dari gedung A ke gedung B ya, harus ada tower, kemudian harus disiapkan transmitter dan receiver dan sebagainya. Tentu itu membutuhkan tool yang berbeda, yang sesuai dengan proyek yang akan dibuat. Nah, itu termasuk dalam planning quality management. Aspek ruang lingkup TI yang mempengaruhi kualitas meliputi functionality, kemampuan sistem untuk menjalankan tugas utama, kemudian fitur, output, performance, dan handal, serta maintainability. Nah, ini. Fungsinya bagus, fiturnya oke ya, outputnya juga menyenangkan, performanya juga bagus ya, tapi nggak handal misalnya. Kena mati lampu dikit aja udah servernya langsung drop misalnya gitu ya. Atau misalnya hujan dikit jaringannya putus misalnya ya. Nah, ini nggak handal lah, ini harus dibenerin. Atau misalnya 1 sampai 5 udah oke, tapi kok susah dipelihara, susah di maintenance gitu ya. Entah penempatan radionya yang taruh di apa? Tidak ergonomis misalnya, atau misalnya barangnya itu susah dicari misalnya kalau misalnya dia rusak dan sebagainya. Nah, ini salah satu aspek, ini 6 aspek ya yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk kualitas suatu proyek. Nah, ini contoh ya. Nah, ini contoh. Ini saya ambil dari suatu website. Ini yang bad UX, ini good UX. Nah, Anda bisa lihat perbedaannya ya. Ini banyak banget menu-menunya, narasi-narasinya. Yang ini lebih sederhana dengan fungsi yang sama gitu ya. Begitu juga ini lamannya CNN sebelum dan sesudah diperbaiki websitenya. Ini Anda bingung bacanya di mana gitu ya, nggak tahu scrollnya mulai dari mana. Tapi kalau di sini
relatif lebih mudah karena berita terbaru ada di sini, kemudian berita yang lama ada di sisi kiri kalau nggak salah ini ya. Ya ini mirip dengan WordPress zaman dulu. Saya senang banget dengan websitenya TIFF zaman dulu ya, TIFF yang di tahun sebelum 2022 ya. Itu karena pakai WordPress sangat simpel gitu ya. Yang sisi kanan ya, kalau WordPress itu sisi kanan tuh historisnya, yang sisi kiri tulisannya gitu ya. Nah, terus ada searching. Nah, sudah selesai gitu ya. Terus atasnya ada menu-menu yang bisa kita isikan, misalnya about, apa itu, halaman khusus apa, seperti itu. Jadi mudah pengelolaannya, pembaca juga mudah melihat, karena membaca seperlunya kan, membaca seperlunya, kemudian mengisi materinya juga mudah gitu ya, enak gitu. Hmm. Oke, sampai mana tadi? Nah, oh ini, managing quality. Nah, kita masuk ke managing quality. Memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi standar kualitas yang direncanakan. Mencakup kegiatan quality assurance ya, memastikan kualitasnya, assurance, perbaikan desain produk, diperbaiki bila ada yang kurang ya. Kalau perlu ditingkatkan prosesnya. Beberapa tool dalam perencanaan kualitas juga digunakan dalam pengelolaan kualitas seperti design of experiment dan benchmarking. Nah, benchmarking ini membandingkan ya. Nah, nggak salah Anda bikin program yang mirip-mirip dengan program siapa gitu ya. Yang penting ada upgrade di situ, ada fungsi-fungsi tambahan di situ. Itu artinya benchmarking. Jadi dia mempraktekkan proyek yang lain gitu ya, atau hasil proyek yang lain untuk bisa diadopsi mana yang sesuai gitu, bagus. Nah ini ada beberapa eh, apa ya istilahnya tahapan dalam benchmarking ya. Fokusnya apa, kemudian partnernya siapa, mengambil data ya, kemudian dianalisa atau dibandingkan, targetnya bagaimana, dikembangkan sebuah action plan, kemudian diimplementasikan, dibuat dan dimonitor, dipelajari, dievaluasi gitu. Nah, itu tahapan benchmarking. Ya ini sama lah ya dengan yang ini, cuma ini 4 dipadatkan menjadi 4. Diidentifikasikan mana yang ingin di benchmarking, kemudian mengambil data dan menganalisa, dievaluasi, diimplementasikan. Misalnya Anda punya perusahaan yang ingin perusahaan Anda maju seperti eh, perusahaan yang lain misalnya, ya Anda lakukan benchmarking. Anda lihat kok perusahaan teman saya kok bagus ya di bidang pengelolaan SDM. Ya silakan Anda benchmarking ke teman Anda yang bagus di pengelolaan SDM ini, fokusnya di pengelolaan SDM. Kemudian Anda ke teman Anda ini, Mas, aku mau dong sowan atau dolan ke tempatmu kok, perusahaanmu kayaknya kok pinter ngelola SDM ya. Ya sudah, ayo sini. Nah, Anda diundang, tanya-tanya ya, memperoleh informasi ya, kemudian dibandingkan dengan perusahaan Anda yang SDM-nya masih amburadul tadi ya. Kemudian buatlah target. Oh, saya mau belajar dari ini, dari data dan informasi ini ya. Anda siapkan target. Saya ingin kayak perusahaan teman saya ini yang SDM-nya bagus, misalnya ya, pengelolaannya. Kemudian rencanakan plan-nya. Dia ngadain apa sih? Oh, dia ngadain pelatihan setiap bulan. Oke deh, aku tak juga ngadain pelatihan setiap bulan. Topiknya dia pakai topik apa nih topiknya? Oh, topiknya ada leadership, ada motivasi kerja, ada kesejahteraan dan sebagainya, ada peningkatan etos kerja dan sebagainya. Udah ditiru aja deh sementara sambil disesuaikan dengan kondisi perusahaan Anda gitu ya. Setelah itu diimplementasikan sambil dimonitor gitu ya, dimonitor, dipelajari lagi, begitu seterusnya gitu. Sampai perusahaan Anda ini pengelolaannya
sebagus perusahaan teman Anda. Ya. Sama, kampus juga seperti itu. Kampus kalau ingin maju seperti halnya kampus yang lain, misalnya cari kampus yang lebih unggul dari kampus dirinya, nah, kemudian main ke sana. Kok kampusmu kok bisa bagus ya? Oh iya, karena kita bekerja sama dengan Jepang misalnya ya. Tiap bulan kita mengirimkan mahasiswa magang misalnya. Kemudian kita juga ngajarin bahasa Jepang untuk semua jurusan. Nah, misalnya seperti itu ya. Kebetulan misalnya didatengin sama kampus yang ingin meniru supaya bisa punya kerjasama dengan luar negeri. Misal seperti itu. Ya, kemudian bagian yang ketiga adalah controlling quality. Bagian penting dari manajemen quality project berfokus pada pemantauan hasil project. Nah, ini memastikan bahwa hasil projectnya adalah lengkap, benar, dan memenuhi harapan pelanggan. Lengkap, benar. Nah, ini sesuai dengan dokumen. Nah, memenuhi harapan pelanggan. Nah, ini yang perlu treatment lebih ini, ya. Misalnya pelanggan disuruh ngetes, gitu ya. Kemudian diminta suatu umpan baliknya dan sebagainya. Kemudian apa yang dikontrol quality ini keputusan penerimaan acceptance design ya, the decision diterima atau enggak ini di bagian sini nih ya. Ya. Kemudian rework ini kalau ada yang perlu diperbaiki. Kemudian proses adjustment, penyesuaian prosesnya. Ya, bisa jadi misal Anda punya startup untuk membuat program penghitungan pajak ya untuk UMKM misalnya. Anda sudah buat untuk perusahaan UMKM yang A gitu ya. Nah, setelah itu dapat proyek lagi untuk yang B. Nah, maka Anda perlu yang namanya proses adjustment. Kan nggak sama ya, perusahaan A dan B itu kan pasti ada bedanya gitu, meskipun skalanya sama-sama UMKM. Mungkin yang si A eh, karyawannya 10, yang si B ada 25, sehingga pembayaran pajaknya berbeda misalnya. Atau misalnya si A keuntungannya skala bisnisnya rada gede, sementara si B meskipun siswa karyawannya lebih banyak tapi skalanya lebih kecil, misal seperti itu. Nah, itu diperlukan suatu proses-proses penyesuaian. Controlling quality ini membantu memastikan produk akhir akan memenuhi standar yang diharapkan dan meminimalkan risiko kegagalan atau ketidakpuasan. Nah, apa keuntungannya dari quality control? Produk akan meningkat ya, karena sudah dikontrol. Enhance customer satisfaction, kepuasan customer meningkat ya, enhance. Biaya terkurangi ya, kalau sudah di planning sejak awal ya proyeknya, sudah di maintenance, dikontrol, kualitasnya sudah ditentukan, maka cost-nya ya akan sesuai dengan manajemen cost yang sudah dibuat di beberapa pertemuan yang lalu itu ya, cost-nya, sehingga tidak ada cost-cost tambahan gitu. Tidak ada pembengkakan biaya. Lebih efisien, kemudian komplain dan resiko ada bisa ditindaklanjuti. Complaint and risk mitigation. Kenapa? Karena ada bisa diketahui ya, bisa diidentifikasi dan bisa dilakukan perbaikan. Seperti di slide awal tadi, tidak hanya mendeteksi kecacatan, tapi juga langsung bisa memperbaiki itu. Kemudian ini menjadi suatu keuntungan kompetitif gitu ya, kompetitif dan continuous improvement. Nah, Kaizen ya. Ini kalau di Monosukuri kan namanya Kaizen ya. Selalu berubah untuk menuju perbaikan yang lebih baik. Seperti itu. Dan ini siklusnya terus-menerus ya. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, untuk controlling quality ini, kualitas penjaminan mutu ya, kalau di bahasa kampusnya quality ini kan artinya
control quality, penjaminan mutu. Mutunya dijamin. Toolnya apa ini? Nah, ada Fishbone, ada control chart, ada check sheet, scatter diagram, histogram, Pareto chart, dan flow chart. Ini yang biasa disebut seven tool of quality. Nah, di teknik industri ini sangat penting ya, sangat penting karena ini salah satu tool, salah tujuannya juga ya, tool ya. Di samping Six Sigma, nah, nanti saya minta Anda belajar secara mandiri tentang Six Sigma. Ini ada Fishbone. Oke, kita lanjut ya. Semoga waktunya masih ada. Kalau misalnya ini mati, kemudian kita masuk lagi ke ini ya, Zoom yang sama ya linknya. Oke. Ini masih 1 menit lagi. Check sheet. Nah, kecilin dulu ini. Let's. Nah, ya ini ada uh, Dr. Kaoru Ishikawa. Nah, ini ahli manajemen, quality management pertama, ya, dikaitkan dengan pengembangan dan advokasi penggunaan seven tool for QC tadi. Ya. Ada identifikasi dan ada analisis, gitu ya. Ada masalah itu ada identifikasi dan ada analisis. Kemudian di sini beririsan dengan penyebabnya, ya. Cause and effect analysis, trend analysis. Nah, ini tool-toolnya, histogram, scatter, control, data tabel, Pareto, cause effect, trend analysis. Nah, ini check sheet. Kita mulai dari check sheet dulu nih. Check sheet ini yang paling mudah ya. Check sheet ini untuk menghitung banyaknya sesuatu yang lewat kah atau yang apapun itu ya. Ini banyak dipakai untuk di pemilihan ketua ya misalnya, di pemilihan pemilu kemarin juga banyak ya. Kalau misalnya ada kebetulan jadi pegawai panitia KPPS gitu ya. Nah ini karena ini paling mudah menghitung. Tapi nggak mesti menghitung ketua atau orang-orang tadi ya. Misalnya untuk mendeteksi sesuatu hal bisa ini contohnya tipe defek misalnya, tipe cacat ya, cacatan. Oh ini bikin apa sih ini barang misalnya barang plat kali ya. Setelah dicek sama si bagian quality controlnya, yang kotor sekian, yang rusak sekian gitu ya, yang nggak konsisten sekian, kemudian yang nggak center sekian gitu ya, nah seperti itu. Nah, kemudian ini coret-coret. Nah, kenapa kok coret ya? Karena mudah coret, coret, coret gitu ya. Itu. Dan satu bundle ini mewakili 5, ya ini 5, sehingga ini bisa dihitung total. Sederhana, ya format tertentu secara sederhana dapat dikumpulkan dan ditabulasi, kemudian mudah diterapkan dan dipahami. Kelemahannya ya sekedar nyatet aja ya, nggak punya kemampuan menganalisa masalah gitu. Ya it's okay kalau memang butuhnya untuk sekedar untuk melakukan suatu pengecekan ya memang pakai ini lebih enak gitu ya. Check sheet atau misalnya dalam bentuk yang lain. Misalnya kalau dulu Anda mau kemah gitu ya, di pramuka kan disuruh sama bapak gurunya ya, anak-anak besok bawa ini. Dikasih daftarnya. Ada di rumah sudah nulis daftarnya, cari tongkat pramuka, centang, jaket, centang, jas hujan, centang, tenda, centang, makanan minuman, snack-snack, centang, misalnya gitu ya. Nah, itu juga sama dengan check sheet ya. Cek ini kan dicentang, dicek. Kemudian misalnya dalam bentuk yang lebih visual boleh seperti ini ya. Misalnya ini di pabrik konveksi ya. Mereka sudah punya template-nya ya, template baju-bajunya diperiksa. Diperiksa sama si ininya,
bagian quality control. Mana nih yang jahitannya kurang rapi misalnya, atau ada yang sobek dan sebagainya, maka ini dicentang-centang di bagian ininya, template si bajunya gitu ya, seperti itu. Kemudian histogram. Nah, histogram ini ada hubungannya sedikit dengan statistik ya, karena ini untuk menggambarannya perlu sedikit pengetahuan tentang statistik. Ini untuk menggambarkan frekuensi distribusi nilai dari suatu variabel. Biasanya dalam bentuk batang. Ini dalam batang. Yang kita lihat adalah trennya. Tidak semata-mata nilainya ini ya, nilai ini, tapi juga trennya. Oh, ini rata-rata segini. Oh, ini yang tengah paling tinggi misal gitu ya. Oh, yang ini paling tinggi bagian yang ini misal itu. Jadi memang manusia kalau melihat secara visual itu lebih lebih mudah gitu ya. Kemudian Pareto analysis ini dikenalkan oleh ekonom Italia, Vilfredo Pareto. Dia memperhatikan bahwa 80% kekayaan hanya dimiliki oleh 20% populasi. Ini tentu angka ini muncul berdasarkan penelitian dia ya gitu. Sehingga rasio 80-20 ini dipakai oleh banyak hal gitu ya di perusahaan-perusahaan gitu ya. Ya mungkin kalau Anda mau meneliti hal ini dalam konteks prestasi misalnya, siapa tahu Anda meneliti ini dalam konteks prestasi, siapa tahu angka ini juga muncul nih di kampus. Dari 80% prestasi yang ada di universitas, ternyata hanya 20% mahasiswa yang berkontribusi memberikan 80% prestasi, misal gitu ya, misal aja. Atau misalnya dalam konteks perusahaan, 80% keuntungan perusahaan itu ternyata hanya dibuat oleh 20% pegawai saja gitu ya. Yang lain ngapain ya nggak tahu gitu ya. Ya intinya seperti itulah ya, konsepnya seperti itu ya. Artinya di prinsip Pareto ini eh, selama kita bisa mengetahui aspek yang kecil ini, maka bisa merubah sesuatu hal yang lebih besar. Itu. Ya, pada dasarnya diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya. Ini ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, nanti ternyata ketahuan nih, oh ternyata solder shot yang menyebabkan banyaknya apa itu kecacatan misalnya. Ya ini gambar-gambar Pareto analisis modelnya seperti ini. Kemudian fishbone diagram. Kenapa disebut fishbone diagram? Karena bentuknya seperti halnya tulang ikan ya. Ada kepala, ada bone-nya di sini, tulangnya, ada ininya, ada apa ya? Tulang-tulang yang lebih kecil gitu ya. Fishbone. Atau biasa disebut Ishikawa diagram gitu ya. Ishikawa diagram ini menganalisa sebab dan akibat. Biasanya di sini aspeknya adalah man, mesin, metode, material. Nah, ini man ya, man, mesin, metode, material, measurement, environment, masalah. Gitu ya. Metode ini artinya adanya masalah yang terkait dengan metode. Yang ini terkait dengan mesin, material, personel atau orang ya, pengukuran dan lingkungan. Nah ini menjadi 6 aspek utama dalam fishbone diagram. Misal, contohnya apa ya? Contohnya internet kok sering mati, misalnya. Nah, di sini tulis, internet sering mati. Mesinnya gimana nih, servernya? Nah, misalnya, oh ini UPS-nya ternyata nggak kuat untuk jaga
server. Karena begitu lampu mati, cuma bertahan 1 menit saja, misal gitu ya. Atau rectifier ya, kalau di skala rada gede kan bukan UPS tapi rectifier. Kemudian metodenya gimana? Lo kok bisa UPS-nya? UPS kok nggak ini? Ya mungkin karena jarang dicas misalnya, perawatannya nggak bagus misalnya ya. Perawatannya nggak pernah dirawat gitu. Kemudian materialnya, oh ya materialnya di UPS-nya tadi atau di rectifier tadi materialnya udah lama, udah tua, itu sudah dibeli 15 tahun yang lalu, sudah saatnya harus ganti misal gitu ya. Sehingga begitu ada lampu mati, baterainya nggak tidak karena materialnya lama ya, ngecasnya juga susah, sehingga ketika di kondisi normal baterainya tidak terisi. Nah, tidak terisi dengan bagus gitu. Di samping ya baterainya juga sudah lama. Itu contoh dari material. Lah kok bisa? Ya karena orangnya nggak tahu cara merawat dari UPS tadi misalnya. Kenapa? Karena belum pernah di training, belum pernah tahu apa itu, bahkan itu nggak tahu itu apa sih itu, kok ada kotak kecil, ada baterainya gitu ya. Gitu. Atau misalnya bad attitude, selengean nih karyawannya, bagian IT servernya ini nggak pernah ngecek, nggak pernah bersihin dan sebagainya. Gitu. Nah maka ini menjadi penyebab-penyebab ya dari problem ini sehingga bisa dirumuskan langkah-langkah apa yang menjadi solusi di masing-masing ini. Itu Wishbone ya. Ini nanti di dunia kerja akan sangat banyak terpakai. Nah, boleh tulis tangan, boleh dibuatkan template yang bagus seperti ini ya nggak ada masalah. Seperti ini juga boleh ya. Ibu jari kaki retak akibat tertimpa tangga besi pada rancah. Nah, kok bisa? Kok bisa? Nah, ini. Oh ya karena ini tidak pakai sepatu boot yang ujungnya ada besinya misalnya ya. Atau dia nggak bekerja sesuai dengan SOP. Dia tidak menempatkan tangga tidak tepat gitu ya. Lah kok bisa lagi? Oh dia salah menempatkannya. Lah kok bisa? Nggak pernah ada ini, nggak ada HSE ini Health Safety and Environment ya, bagian keamanan K3 lah ya, bagian K3 di perusahaan. Kemudian environment lingkungan. Nah kok bisa tangga besinya jatuh ya? Karena mungkin space-nya kecil, jadi si manusia ini atau orangnya susah mau menaruh secara proper. Gitu. Nah, ini adalah sumber-sumber masalah, penyebab ya, sumber-sumber penyebab yang mengakibatkan ini. Nah, ini dari saya. Nah, kemudian ada scatter diagram, menggambarkan distribusi informasi dalam 2 dimensi, scatter. Persebaran, scatter itu kan artinya menyebar gitu ya. Dari sini kita bisa tahu persebarannya, oh positif, korelasi positif. Semakin ke kanan semakin naik. Yang ini korelatif negatif, semakin ke kanan semakin turun. Yang ini acak ya, persebarannya acak. Ini juga acak. Kemudian ada flowchart. Nah, ini Anda sudah nggak asing ya, flowchart, karena Anda belajar programming. Ya. Tapi bisa juga diterapkan untuk kepentingan yang lain. Ya. Misalnya untuk pembuatan SOP, misalnya surat menyurat, silakan Anda bisa pakai flowchart. Kemudian control chart. Nah ini, control chart ini ada kondisi up dan low, ya, upper dan lower. Nah yang di tengah-tengah ini merupakan kondisi yang apa ya, yang normal, yang ini normal ya ukurannya. Jadi kalau di atas ini jadi nggak normal gitulah ya gambarannya gitu. Selama mengikuti garis biru normal, tapi begitu yang naik turun, nah ini berarti disebut apa ini? Eh, nggak stabil gitu ya, kan stabil. Nah kalau sudah di atas ini garis toleransi ya berarti sudah tidak bisa ditoleransi gitu ya, harus dicek secara serius begitu. Nah ini namanya control chart. Dikembangkan oleh Walter Ashworth tahun 20-an di Bell Telephone Laboratory. Di perusahaan Bell ini banyak banyak menelurkan
penemuan-penemuan ya. Karena di Amerika itu perusahaan teknologi itu banyak yang dimulainya dari bel telepon. Karena waktu itu telepon kan memang barang yang teknologi yang baru ya. Nah, ini contoh yang lain, normalnya begini ya di yang tengah, ya ini enggak normal, anomali. Jadi inget tung tung sahur ya. Nah, biasanya kalau di industri itu ada juga A3 problem solving tool. Nah, di laporan-laporan itu dituliskan dalam format kertas A3. Kenapa kok dalam kertas A3? Ya karena supaya simpel aja, nggak berlembar-lembar. Kalau kertasnya kecil kan berlembar-lembar. Dan biasanya udah dibuatkan template-nya. Yang bagian ini apa, yang bagian ini apa, ini apa. Follow up dan sebagainya. Gitu ya. Ini nggak usah ya. Ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira sampai di sini. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.